Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pagi ini kita dapat kembali hadir di Ustaz Menjawab dalam keadaan sehat wal afiat. Dan tentu saja kita tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para pemirsa ACTV Allah muliakan, pada pagi ini kita akan berbicara tentang satu tema, yaitu menjadi musuh ulama. Tentu saja tema ini terkesan sangat membingungkan para pemirsa. Apa maksud dari tema ini, menjadi musuh para ulama? Sebenarnya ini berangkat dari sesuatu hal yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, berkaitan dengan orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada mazhab tertentu, tetapi ternyata orang tersebut tidak berperilaku seperti perilakunya para ulama-ulama di mazhab itu. Jadi orang-orang yang misalnya kita contohkan, orang-orang yang mengaku bermadhab Asy-Syafi'i, tetapi ternyata perilaku orang ini tidak seperti perilakunya Al-Imam Asy-Syafi'i, maka orang ini disebut sebagai telah menzalimi Imam Syafi'i. Jadi kalau kita misalnya mengaku bermadhab Syafi'i, maka perilaku kita pun mesti sesuai dengan perilakunya Al-Imam Syafi'i. Kalau tidak, berarti Imam Al-Ghazali menganggap kita sudah menzalimi Imam Asy-Syafi'i. Ini bisa kita lihat dari kitab Ihya Ulumuddin juzuk pertama atau jilid yang pertama, dan juga bisa kita lihat di dalam kitab syarahnya, yaitu kitab Ithafus Sadatil Muttaqin bi Syarh Ihya Ulumuddin tulisan Al-Imam Murtada Az-Zabidi, juzuk 1 halaman 190. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, anna sananqulu min sirati fuqaha'is salaf ma ta'lamu bihi anna alladhina intahalu madhahibahum zalamuhum. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, saya akan menukilkan sejarah hidup para ahli fiqih salaf, itu ahli fiqihnya ulama terdahulu, ta'lamu bihi, yang anda ketahui dengan sejarah tersebut, ya, bahwasanya annal ladzina intahalu madzahibahum, bahwa orang-orang yang menisbahkan diri mereka itu dengan mazhab tersebut, dengan mazhab mereka, zalamuhum, telah menzalimi ulama-ulama mazhab itu. Ini ungkapan dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan kalau kita menzalimi ulama-ulama mazhab itu bagaimana? Wa annahum min asyaddi khusamaihim yaumal qiyamah. Maka ulama-ulama mazhab itu nanti kelak di hari kiamat akan menjadi musuh yang paling besar kepada orang-orang yang mengaku bermazhab dengan mazhab mereka. Jadi para pemirsa ACTV Allah muliakan, jadi tentu saja kita tidak ingin menjadi musuh para ulama. Kita berharap bahwa semua yang kita lakukan ini sesuai dengan petunjuk-petunjuk para ulama. Tapi ternyata memang ada, karena kita tidak mengetahui sejarah hidup mereka, akhirnya kita pun tanpa sadar telah menzalimi ulama-ulama tersebut. Maka para pemirsa ACTV Allah muliakan, bila kita lihat dalam kitab syarahan kitab Ihya ini, yaitu kitab tulisan seorang ulama Yaman, yaitu Syekh Al-Imam Murtada Az-Zabidi, dalam kitab beliau Ithafus Sadatil Muttaqin bi Syarh Ihya Ulumuddin. Di sini beliau jelaskan, beliau jelaskan di sini makna dari teks yang kita baca tadi. Kata beliau rahimahullah taala, ala anna sananqulu fi hadzal kitab min sirati fuqaha'is salaf ay tariqihim, ay tariqatihim. Kami akan nukilkan
Maksud kami nukilkan dalam kitab ini, iaitu dalam kitab Ihya ini, ya, perjalanan hidup ahli fiqih salaf. Maksudnya maksud dari sirah itu apa? Perjalanan hidup itu maksudnya apa? Tariqatihim, cara hidup mereka. Ma ya'lamu bihi wa yatahaqqaqu anna alladhina intahalu ittakhadhu madhahibahum nihlatan lahum ay nisbatan. Langsung disebut maksud dari kata-kata intahalu. Sesungguhnya orang-orang yang mengambil, jadi makna intahalu itulah ittakhadhu, mengambil. Bahwa orang-orang yang mengambil madhahibahum, madhab-madhab mereka, nihlatan, ya, sebagai satu panduan bagi dirinya, nihlatan lahum, ya, zalamuhum, ai nisbatan, maksud dari nihlat kemudian disebutkan lagi ai nisbatan, ya, wal intihal al intisab wal ikhtiza. Zalamuhum, bahwa orang-orang yang mengambil mazhab mereka itu sebagai panduan bagi kehidupan mereka itu, maksudnya menisbahkannya kepada mazhab tersebut, ya, zalamuhum, telah menzalimi pemilik mazhab itu, wa naqasu min qadrihim, dan telah mengurangi kehormatan imam-imam mazhab tersebut. Jadi para pemirsa TV Allah muliakan, jadi sesungguhnya ini sesuatu yang sangat-sangat kita hindari, kita menjadi orang-orang yang seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dan Al-Imam Murtada Az-Zabidi dalam kitab ini. Nah, para pemirsa TV Allah muliakan, ya, kemudian Al-Imam Murtada Az-Zabidi menyebutkan lagi dalam syarahan beliau ini, beliau katakan, wa innahum ay ulaikal a'immatu min asyaddi khusamaihim wa akbari a'daihim yaumal qiyamah hinal hardu baina yadillahi ta'ala. Maksudnya bahwa imam-imam mazhab itu akan menjadi musuh yang paling besar, ya, yang mereka akan memusuhi orang-orang yang menisbahkan mazhab kepada mereka itu, wa akbaru a'daihim, ya, dan menjadi musuh yang paling besar, ya. Yaumal qiyamah, di hari kiamat, hinal ardu baina yadillahi ta'ala, ya, ketika nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ketika kita pemilik mazhab dan pengikut-pengikut mazhab ini berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka imam-imam mazhab itu akan memusuhi kita, pengikut-pengikut mazhab ini, ya. Mereka akan berdakwah dengan kita, ya, akan bertengkar dengan kita dan seterusnya. Kemudian disebutkan lagi oleh Al-Imam Murtada Az-Zabidi, fa innahum ayil a'immatu ma qasadu bil ilmi alladhina hamaluhu illa wajhallaha ta'ala faqat. Kemudian kata beliau, sesungguhnya ulama-ulama tersebut, imam-imam mazhab tersebut, tidak ada yang menjadi tujuan mereka dengan ilmu, ya, yang mereka bawa tersebut, melainkan hanya karena Allah Azza wa Jalla. Ini para pemirsa TV Allah muliakan yang perlu kita ketahui bagaimana sebenarnya perjalanan hidup para ulama-ulama tersebut, sehingga apabila kita menisbahkan diri kita bermazhab dengan mazhab mereka, maka kita tidak menjadi musuh mereka nanti di hari kiamat. Oh, saya ini bermazhab Syafi'i, ya. Amalan-amalan saya dalam agama sesuai dengan mazhab Syafi'i. Benar enggak sesuai dengan mazhab Syafi'i? Jangan pula nanti kemudian kita akan dimusuhi oleh ulama-ulama tersebut. Kita katakan bermazhab dengan mereka, tetapi ternyata mereka akan memusuhi kita di hari kiamat. Itulah makanya penting para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, kita memiliki ilmu, ya. Jangan kemudian kita ikut-ikutan orang lain. Orang mengatakan ini mazhab Syafi'i, ya, Imam Syafi'i mengatakan seperti ini, Imam Nawawi mengatakan seperti ini, dan seterusnya, ya. Kita tidak cukup dengan sekedar ikut-ikutan, tapi memang kita harus belajar bagaimana sebenarnya sejarah hidup dari para ulama-ulama pendiri mazhab tersebut. Nah, para pemirsa ACTV Allah muliakan, ya, kita ketahui bersama dari sejarah hidup para ulama-ulama tersebut bahwa di antara imam yang empat yang sama-sama sudah kita maklumi, ya, namanya yaitu Al-Imam Abu Hanifah, ya, kemudian Al-Imam Syafi'i, kemudian Al-Imam Malik, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka adalah ulama-ulama yang sesama mereka saling menghormati, ya.
Meskipun mereka berbeda pemahaman, tetapi mereka saling menghormati. Maka dalam kitab Ihya juga ya, pada bab Adabul Jidal, itu Imam Al-Ghazali menyebutkan bagaimana adab mereka dengan sesama mereka ya. Beliau sebutkan ucapan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yaitu kata Al-Imam Syafi'i, al-ilmu baina ahli al-fadli wal aqli rahimun muttasil. Ilmu di kalangan orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang memiliki keutamaan, maka ilmu itu akan menjadi hubungan yang tersambung. Baik, para pemirsa yang Allah muliakan, kita akan setelah Thank you.